Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dinuk Nadiana di Himara Podcast. Podcastnya Mandua. Oke, baik teman-teman, kali ini saya bersama dengan kakak yang sedang pakai batik universitas ini ya, sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu testimoni pendampingan SNBP yang ada di Mandua Kebumen. Oke, sebelumnya ini kita perlu perkenalan dulu dong tentunya. Boleh silahkan perkenalan terlebih dahulu, Kak. Ya. Hai semuanya, pendengar dan penonton YouTube OSIS Mandua Kebumen. Kenalin, aku Nailin aja, biasa dipanggil Nailin. Aku alumni Mandua Kebumen, jurusan IPS tahun 2022-2023. Oke, alumni tahun 2022-2023, berarti itu lulus tahun 2023. Oke, iya. Kemudian ini kakaknya sekarang itu sedang kuliah di mana dan ambil prodi apa nih? Ya, sekarang aku kuliah di Universitas 11 Maret, jurusan ambil program studi pendidikan guru sekolah dasar yang ada di Kebumen. Oh iya, PGSD Kebumen gitu ya. Oke, terus habis itu by the way, kakaknya itu dulu keterima di UNS prodi PGSD, itu keterimanya itu lewat jalur apa nih? Jalur SNBP, alhamdulillah. Jalur SNBP. Kalau boleh tahu jalur SNBP itu apa? Boleh silahkan dijelaskan sedikit kepada pemirsa. Ya, jalur SNBP itu kan singkatan dari Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Jadi kalau di SNBP itu ada syaratnya, mulai dari raport semester 1 sampai 5 itu nilainya merupakan terbaik di 40% di jurusannya. Misalkan aku di jurusan IPS, itu berarti nilaiku masuk ke 40% terbaik di jurusan IPS gitu. Oke, begitu. Jadi selain 40% terbaik itu nggak bisa ikut di jalur SNBP ya daftarnya. Oke. Kemudian kalau setahu saya nih, kalau SNBP itu tentunya perlu pendampingan dari sekolah gini, itu kan benar kan ya? Kemudian boleh diceritakan nih Kak, bagaimana awal mula Kakak tahu bahwa proses pendampingan SNBP itu bisa dilakukan dengan BK gitu, bagaimana? Iya. Jadi dulu pas kelas 10 itu kan aku memang udah ada keinginan setelah lulus dari Mandua Kebumen itu mau lanjut kuliah gitu. Dan udah ingin masuk ke prodi PGSD, tapi cuman belum tahu mau masuk univ mana. Oh, berarti pada saat itu tuh belum kepikiran mau di UNS gitu, belum. Dan belum tahu juga cara masuknya itu lewat jalur apa aja. Oh, berarti pada saat itu juga belum tahu SNBP gitu? Belum. Oh, belum gitu. Masih minim informasi banget pas itu. Oh iya. Terus aku nggak diem aja, terus searching di Google sama di sosial media gitu, terus ternyata ada jalur tanpa tes gitu kalau mau masuk ke perguruan tinggi. Tapi kan informasinya itu semua aku telan sendiri gitu, nggak ada yang buat sharing gitu kan. Akhirnya aku tanya ke saudara, terus diarahin buat tanya ke guru BK di sekolahku gitu. Akhirnya dapat info kalau misalkan guru BK di Mandua Kebumen salah satunya ada Bu Sari. Jadi pada saat itu juga konselingnya sama Bu Sari. Iya. Terus ini kalau boleh tahu juga bagaimana proses pendampingan SNBP yang Kakak alami pada saat itu, bagaimana? Untuk proses pendampingan aku mulai pas kelas 11 semester 2. Tuh. Ya. Dan proses pendampingannya tuh nggak cuma dilakukan satu kali. Berarti nggak cuma datang terus kita konsultasi dikasih saran gitu, bukan? Oh, jadi perlu berkali-kali gitu. Perlu berkali-kali. Wah, berarti emang udah sangat niat itu, udah dari kelas 11 berkali-kali. Tapi itu gasik banget loh, termasuknya udah dari kelas 11. Soalnya udah ada niat. Oh iya sih. Terus kemudian dari berkali-kali pendampingan tersebut, apakah pendampingannya itu yang mendampingi itu cukup dengan guru BK saja ataupun ada pihak lain atau pihak luar gitu Kak? Ada. Dulu yang mendampingi namanya pendampingan dari kakak alumni. Jadi kakak alumni dari Mandua Kebumen yang sudah kuliah di perguruan tinggi itu datang ke Mandua Kebumen buat jadi konselor kita gitu. Oke, jadi effort banget ini ya, termasuknya mendatangkan kakak-kakak alumni untuk dijadikan sebagai konselor bagi adik-adiknya gitu ya. Betul. Dan pendampingan itu apakah
misal ini kakaknya besok mau di UNS, berarti besok konselornya sama yang di UNS juga gitu. Enggak, jadi random dari gitu ya? Random, betul. Oh. Terus kemudian nih kalau boleh tahu mengenai apa itu peran BK-nya itu dalam proses kakak penentuan prodinya itu bagaimana nih Kak? Ya, BK di Mandua Kebumen itu punya program namanya apa ya, pendampingan sukses perguruan tinggi. Oh iya. Jadi kita para siswa itu diberi kesempatan untuk menerima bimbingan dan informasi. Serta kalau biasanya di BK kan dikasih motivasi gitu. Terus kemudian dalam pendampingan tersebut emang pendampingannya itu terjadwal atau kakak inisiatif mandiri gitu? Kalau aku ya kemarin lewat dari aku sendiri sih, kayak awalnya chat ke Bu Sari tuh, WA ke Bu Sari kalau misalkan mau bimbingan nanti dikasih jadwal besok hari Jumat Mbak, kayak gitu. Berarti tapi itu ada terjadwalnya atau tidak? Sesuai kita, kalau mau bimbingan nanti dijadwalkan kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak bimbingan kelompok gitu beberapa orang gitu enggak ya? Ada juga. Pas aku kelas 12 kan itu udah kayak harus kamu masuk mau kemana kedepannya, mau gimana, mau kuliah atau mau kerja gitu kan, itu ada pendampingannya juga tapi secara berkelompok di kelas gitu. Oke. Kemudian ini untuk yang terakhir ini, bagaimana kalau dari kakak sendiri itu apakah ada saran bagi siswa lain mungkin yang nganggep BK itu menakutkan gitu kan, ada yang kayak agak berani gitu mau ke BK, itu boleh dikasih saran dulu Kak? Ya, saranku sih jangan takut buat konseling ya. Oh iya, tentunya jangan takut ini ya teman-teman. Ya, karena dengan konseling itu teman-teman bisa mengambil banyak hal positif, hal baik dari konseling itu. Misalkan tadinya teman-teman bingung ke depannya mau kuliah atau mau kerja, kalau misalkan mau kuliah mau ambil univ mana atau prodi mana, kalau kerjanya mau apa, mau di mana, itu kan dengan adanya konseling nanti bisa dibicarakan bersama kira-kira baiknya gimana gitu. Oke, jadi intinya jangan ikuti proses sendirian, karena dari BK sendiri itu udah cukup membantu gitu ya Kak. Terus ada lagi? Ada, sama di BK kan nggak hanya tentang bimbingan karir. Oh, ada apa lagi tuh Kak? Kalau misalkan kamu punya masalah nih, masalah pribadi, itu juga bisa bahasanya dicurhatkan gitu ke BK. Oh iya, betul. Jadi kalau emang teman-teman mungkin ada yang kayak punya masalah ataupun sedang menghadapi persoalan yang mungkin sulit atau mengganggu mental teman-teman, itu boleh banget itu datang langsung ke BK. Selain itu juga tentunya yang paling disoroti itu mengenai pendampingan SNBP gitu ya Kak. Oke, jadi intinya teman-teman jangan takut untuk ke BK gitu ya. Oke, terima kasih ya Kak atas kehadirannya kali ini bersama dengan Himara Podcast. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, dan tunggu saja episode Himara Podcast selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pendek banget.